Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah yang kita muliakan, para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Al-Habib Husain. Al-Habib Husain. Ya marhaba. Al-Habib Husain. Min Ambon. Amal. Bin Amal. Tahir ya marhaba. Alhamdulillah bersama kita hadir Al-Habib Husain bin Utsman Al-Hamid. Beliau ini dari Sulawesi, dari Makassar. Juga hadir bersama kita Al-Habib Amal bin Tahir dan juga Al-Habib Muhammad Basurah. Hadir bersama kita para habaib. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan, dan mudah-mudahan dengan kedatangan beliau Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Juga kepada seluruh guru-guru yang hadir, guru sirat, guru mukhlis, setping, dan seluruh yang hadir, para hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun mohon izin sedikit jumlah pembacaannya. Jadi insyaallah kita kedatangan Habib ini, kita akan mungkin nanti berharap dengan kedatangan beliau ini beliau juga memberikan beberapa nasihat kepada kita semua. Tetapi sedikit kita akan menyambung apa yang kita bahas di minggu yang lalu sampai kepada apa qaulul muallif. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa min dzalika, itukah? Wa min dzalika annal birral ilahi yatanasaru fiha 'alal musalli. Wa rawa Abdul Razzaq anil Hasan al-Basri mursalan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli thalathu khisal yatanasarul birru min ananis sama ila mafriqi ra'sihi wa tahuffu bihil malaikatu min ladun qadamaihi ila ananis sama wa yunadihi munadi law ya'lamul musalli man yunaji man fatal. Dari yang kita bahas di minggu yang lalu, di antara keutamaan dan fadilah daripada salat, bahwasanya kebaikan Allah, kasih sayang Allah itu bertebaran di dalam salat itu, dan Allah turunkan kepada orang yang melaksanakan salat. Sampai dikatakan, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdul Razzaq di dalam musannafnya daripada Hasan Basri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang melaksanakan salat itu dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, yatanasarul birru min ananis sama ila mafriq ra'sihi, bahwa karunia-karunia Allah, kebaikan dan kasih sayang Allah itu diturunkan. Jadi bahasa kita tuh dari langit turun sampai meresap ke dalam ubun-ubun kita, jaga bahasa kita tuh. Saking luar biasanya karunia yang diturunkan di dalam salat bagi orang yang melaksanakan salat itu. Yang kedua dikatakan wa tahuffu bihil malaikah min ladun qadamaihi ila ananis sama. Yang kedua, malaikat akan meliputi orang yang salat itu. Menunjukkan malaikat itu senang dan ridha dengan apa yang mereka lakukan. Min ladun qadamai, dari mulai batisnya sampai menjulang ke atas langit, liputan malaikat itu bagi orang yang salat. Dan yang terakhir dikatakan, seandainya yunadi munadi, ada orang yang menyerunya, seandainya mendengar. Lau ya'lamul musalli may yunaji man fatal, seandainya orang yang sedang sholat itu mengetahui siapa yang sebenarnya diajaknya berbicara itu.
Artinya sadar, inya ini sedang bermunajat dengan siapa. Seandainya inya sadari itu manfaatan, niscaya dia akan tidak beranjak dari tempatnya itu. Tidak akan beranjak dari tempatnya itu. Wa min dzalika annal malaikata tusalli 'alal musalli ma dama fi musallah. Wa ruwiya an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum fi salatin ma damatis salat tahbisuh wal malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu warhamhu ma lam yakum min musallah aw yuhdits. Dikatakan bahwasanya salah seorang di antara kalian akan tetap berada di dalam sholatnya, maka kita dianggap sholat madamatis sholatu tahbizu, selama sholat itu masih menahannya. Sementara ulama ketika meriwayatkan mensyarahkan hadis ini, mereka katakan bahkan seandainya seseorang menunggu datangnya waktu sholat, maka hukumnya sama seperti dia sedang melaksanakan sholat. Dan malaikat akan berdoa, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, dan rahmati dia, malam yakum min musalla, selama dia tidak berdiri dari tempat sholatnya itu, au yuhdits, atau dia tidak batal wudunya, atau dia berhadas. Kemudian wa min dzalika anna sholata nurun lil mu'min fid dunya wal akhirah, dan di antara keutamaan salat bahwasanya salat itu adalah cahaya bagi orang yang beriman di dunia dan akhirat. Waruwiya an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard wassalatu nurun. Al hadis diriwayatkan daripada Abi Malik Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal. Sesuatu yang tampaknya gampang untuk diucapkan tapi nyatanya berat ketika ditimbang. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ay tamla'u ma bainas sama'i wal ard, dan subhanallah, kalimat subhanallah alhamdulillah itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Jadi kita mengira ini ucapan ringan diucapkan, padahal di sisi Allah dia besar. Karena setiap zikrullah ini dikatakan wala zikrullahi akbar. Dan memang untuk itu kita disuruh mengingat Allah, menyebut nama Allah, beribadah kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, kekayaan kalian, begitu juga anak-anak dan keluarga kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Amun orang tuh lah beisi harta, berarti hartanya tuh ada, apalagi nang hanyar mencari. Jangan sampai gawian itu maulah kita lalai dari Tuhan. Begitu juga anak bini. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang hartanya, kekayaannya, keluarganya, anak dan istrinya melalaikan dia dari Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita ingat Allah. Ujar ulama, salah satu cara yang paling cepat agar kita ingat kepada Allah adalah mendekati orang-orang yang ingat dengan Allah, beparak lawan mereka. Contohnya, tadinya Sahdan hendak misalnya apa ya, hendak tulak ke pasar pagi, maaf Pak, menyaung ayam.
misalnya, atau ditelepon kawan di pasar pagi dan jar ayo kita beremi nang begegantungan tuh dah, nang kerating deng digantung di telinga, ada orang kerating deng dikinum digantung, maka bilanya kada ada banyunya kada sih jar harus diisi banyu supaya barat. Ada juga nang pakai jepit apa Hah? Jepit jamuran kah? Amun hendak lebih menantang lagi itu maunya kapitan tikus. Ukurina paket telinga. Itu lebih. Ujar si kawan di pasar pagi dan ayo ke pasar pagi kita beremi. Siap jasadan aku tulak beselawar lepis sudah. Babaju kaos sudah hendak tulak ke pasar pagi. Begitu hendak tulak sekalinya tetamu guru sirat. Ujar guru sirat hendak kemana dan? Hendak ke pasar pagi guru ya ada urusan. Ujar guru sirat kawannya aku setumat, aku anak malayat jar sidin tuh nak kering rot sana. Kade nyaman lawan peguruan ayo umpat. Begitu sampai ke sana melayat, guru sirat duduk di hadapan jenazah membaca yasin, mau kada mau nang di belakang ini umpat dia baca yasin. Habis itu guru sirat bertahlil membaca juga la ilaha illallah di belakang. Guru sirat berdoa umpat maaminakan. Padahal dari rumah berniat hendak beremi. Tapi karena tatamu orang nang bakal membaca Quran, tak umpat juga sedikit banyak membaca. Kada mungkin kan kita duduk di belakang guru membaca yasin di hadapan jenazah kita berdiam. Meskipun kita kada mengikuti yasin sedikit banyak kita mau umpati apa yang sidin sambat. Atau ketika sidin bertahlil kita umpat juga bertahlil. Atau ketika sidin berdoa minimal kita mengangkat tangan mau ucapkan amin. Itu menunjukkan bahwa kawan kemana kita melangkah itu berpengaruh. Almaru ala dini khalilih. Itu. Jadi kita disuruh banyak-banyak mendatangi mengawani orang-orang saleh supaya kita mendapatkan keberkahan dari persahabatan kita dan banyaki bekawan orang saleh. Banyaki. Terutama nah habaib ada, syukur bana kita, para ulama pewaris Nabi ada, cintai mereka, pegang mereka lah, karena orang-orang yang mereka itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai siapapun yang mereka cintai. Dulu ulun pernah membaca suatu hari ada seorang wali min awliya Al-Imam Abu Hasan Syadzili. Al-Imam Abu Hasan Syadzili ini adalah pendiri Thariqat Syadziliyah. Imam Syadzili berisi murid, berisi khalifah di dalam Thariqat Syadzili namanya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi inilah yang terkenal dengan perkataan beliau, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ainin ma'adattu nafsi minal muslimin." Ujar Sayyidina Abul Abbas, seandainya Rasulullah hilang dari pandanganku sekejap mata saja, maka aku tidak menganggap diriku sebagai orang muslim. Jaka bahasa kita tuh mun aku nih kada ingat lawan Nabi sekejap aja hilang dari pandanganku, kafir aku jar Abul Abbas. Lalu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika mendengar ungkapan ini, ujar beliau, wa kaifa yaghibu anna wa huwa ainu wujudina. Ujar Sayyidina Habib Umar Abdurrahman Al-Attas, bagaimana mungkin kita jadi sidin hilang dan kada ingat di Nabi, lamun adanya kita berataan ini berkat Nabi. Ujar sidin. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini wali min awliyaillah, peguruan daripada Imam Ibnu Athaillah, peguruan daripada Imamul Busiri. Ujar Abul Hasan Syadzili kepada murid beliau, ada berisi murid. Ulun kada ingat nama murid ini, kita katakan fulan. Ujar Imam Syadzili, ya fulan alaika bi Abil Abbas Al-Mursi. Hai anakku saya, hendaklah kamu benar-benar berpegang kepada Abul Abbas Al-Mursi. Padahal ini murid sidin, guru bepandir lawan murid supaya muridnya berpingkut kepada murid yang lain. Ikam pingkuti sidin Abul Abbas Al-Mursi itu, ujar Imam Syadzili. Kenapa? Karena ujar Imam Syadzili, pada suatu hari ada seorang badui. Badui ini apa sih bahasa kita tuh? Orang dusun lah. Orang dusun yang kada tahu apa-apa.
datang bekamih asal-asalnya orang Baduy itu kayak itu. Nya asal sarahnya aja Nabi khutbah jadi takuninya. Nabi khutbah ditakuninya, ini kada tahu di bahasa jarang. Cuma biasanya orang Baduy itu memiliki hati yang tulus. Bujur inya kada tahu sopan santun, tapi hatinya tulus. Nya kada curang, nya kada licik. Ada sebagian orang kadang-kadang berbicara di hadapan orang manis tapi di belakangnya licik. Orang Baduy kada bisa begitu. Bicara depan orangnya ceplos-ceplos, tapi hatinya tulus. Orang Baduy itu bakamih. Nah, bakamih. Paginya orang Baduy kada tahu napa-napa. Jika kita orang kampung kada tahu apa, kada tahu apa. Jangankan nang masalah-masalah dunia kawalian. Masalah inya melaksanakan ibadahnya jaka bahasa Banjar itu belum ruhoy lagi. Belum ruhoy itu apa? Belum ruhoy itu bahasa kita Indonesia apa? Belum beres. Belum beres. Jadi seorang Baduy tadi bekamih kencing. Begitu kencing sekalinya lewat Abul Abbas Mursi. Kada sengaja inya bekamih di belakang tembok, jangan di belakang pohon, lewat Sayyidina Abul Abbas Mursi. Pas banyu kamihnya tuh terkena batis Abul Abbas Al Mursi. Ini malam tadi kitab tuh belum terbaca pas ada Guru Udin malam tadi. Jadi dikatakan oleh Abam Sadzili, dengan sebab air kencingnya tuh menimpa seorang wali min auliyaillah, maka tidaklah dia melalui sore di hari itu terkecuali di sore harinya telah wasil kepada Allah. Itu ulun baca, itu ulun melihat dengan mata ulun seorang perkataan Imam Syadzili. Pegang Sayyidina Abul Abbas Al Mursi itu. Seitunya. Cuma jangan coba istilah mengamihi wali. Ini daripada mungkin Imam Abul Abbas Mursi ketika melihat timbul kasih sayang, lalu wali mengasih sayangi makhluk ini, kadang luar biasa. Makanya Al Habib Umar Abdurrahman Al-Atos terkenal dengan ucapan beliau, ujar beliau ya Ali kepada murid Sidin Al Imam Syekh Ali Baras. Ujar Sidin, ya Ali, lau kana al makhluk yanzuru ilayya binadratik la awsaltuhu ila Allah lahadha. Ujar Sidin, wahai Ali, seandainya makhluk itu mau memandang aku dengan pandanganmu saat ini, maka aku akan sampaikan mereka kepada Allah sekejap mata saja. Amun memandangnya nang kayak pandangan ikam. Nah itu wali min auliillah. Setidaknya kalau kita belum memiliki pandangan ini, setidaknya pegang dan cintai mereka. Lamun kita sadar ilmu kada kaya Sidin, kita sadar amal tidak seperti beliau, fa'alaikum bimahabbatihim, maka cintai mereka. Nah mencintai itu kada cukup di situ. Mencintai itu berusaha untuk mengikuti semampu kita aja. Meskipun kada seluruhnya. Mau umpati ibadah Sidin kada kawa, minimal di majelis-majelis habaib, majelis-majelis beliau kita datangi, kita hadiri, karena beliau dahulu menuntut ilmu juga, kita umpati mengikuti semampu kita. Amun kada bisa semua, kada mungkin juga pulang. Cinta tuh pengakuan tanpa mengikuti. Wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Cinta itu maumpati orang nang dicintai. Jelas itulah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita dengan berkat kita berkumpul dengan para habaib. Ini Habib, beliau belajar lawan guru Sidin, seorang wali min auliillah. Nah kita berharap pandangan peguruan Sidin kepada Sidin, mata Sidin pernah melihat peguruan Sidin, mata Sidin ini melihat guru nang gurunya tuh pernah melihat gurunya sampai ke Nabi. Mudah-mudahan mata nang digunakan memandang para aulia di Hadramaut itu, lalu beliau tampakkan mata itu di hadapan kita, lalu memandang kita. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan segan kita bertahan. Nah Abul Abbas Al Mursi pernah berkata kepada murid beliau, ya waladi man baya'ana bisidqin. Lalu ulama kemudian menjabarkan kalimat man baya'ana bisidqin itu diantaranya adalah benar-benar mengikuti mereka. Kita ikuti mereka dengan kecintaan. Ujar man baya'ana bisidqin walam yasil ilallah. Barang siapa yang telah berbaiat kepada kami, lalu setelah dia berbaiat ternyata kada sampai juga ke Tuhan, wala ibat bihi nafsuh, dan dia dipermainkan oleh nafsunya. Lalunya berbaiat di hadapan wali, lalunya dipermainkan oleh nafsunya siang malam.
famata, lalu dia mati, mata ala wilayatin muhaqqaqah, maka matilah dia di dalam kewalian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi jangan pernah meremehkan duduknya kita bersama para aulia, duduknya kita bersama keluarga Nabi, yang dengan duduk itu kemudian menumbuhkan rasa cinta di hati kita, tuh jangan diremehkan. Karena cinta tuh kada main-main. Cinta itu menghalangi segalanya. Ulun sarik lawan orang, tapi orang nang berbuat salah nih, orang nang ulun cintai, rasa cinta tuh menghalangi azab terkadang. Ulun ndak sarik, tapi rasa cinta tuh menghalangi amarah. Asal kita lanjutkan. Ada kalau di hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, diriwayatkan Sayyidina Umar mengucapkan di situ adalah Abdullah. Sayyidina Umar mengucapkan ada seseorang bernama Abdullah. Tetapi Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan Abdullah ini Jarsidin namanya adalah Nuaiman. Sayyidina Nuaiman. Suatu hari Sayyidina Nuaiman ini minum apa? Karena mungkin minum banyu juga apa dihabarakan. Sidin meminum di ketika minuman itu telah dilarang. Maka coba kalau kita pikir, kita bicara di waktu yang lain lah. Coba perhatikan baik-baik dan perhatikan ini baik-baik sekali lagi ulang. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ujar Nabi, la'anallahul khamra wa syaribahu. Allah melaknat khamar dan orang yang meminumnya. Kayaknya bersambung tuh, termasuk orang yang membawa, termasuk orang menjual, termasuk orang menyimpan, memproduksi dan seterusnya. Allah melaknat orang yang meminum minuman keras. Berarti minuman keras dilaknat, yang meminumnya pun dilaknat. Lalu orang yang meminum minuman ini kita katakan ini dilaknat Allah, kira-kira masuk akal kada begitu? Kalau kita katakan begitu masuk akal, karena Nabi katakan la'anallahul khamra wa syaribahu. Allah melaknat khamar dan orang yang meminumnya. Berarti siapapun yang minum khamar maka alaihi la'natullah. Kan gitu logikanya. Nah, beliau ini meminum, karena minum ketahuan orang banyak dihukum, dicambuk, dilaksanakan had. Begitu tuntung beberapa bulan nginum lagi, dicambuk lagi. Kada lawas, habis itu nginum lagi 3 kali nginum. Begitu yang ketiga, rupanya para sahabat ini gerah. Begitu beliau dicambuk yang ketiga kalinya, para sahabat berkata la'anallahu fulanan, atau dalam riwayat lain Allahumma la'anhu, ya Allah laknat dia. Kenapa? Nang ngini-ngini aja orangnya. Sumalam minum, dipukul kada jarak. Embah tuh minum pulang, dipukul kada jarak. Lalu ujar mereka, ya Allah laknat dia. Mendengar perkataan dan doa ini, Nabi langsung berubah wajah beliau. Lalu kemudian Nabi berkata, la tal'anhu, jangan ya Nabi ikam sekali-sekali melaknatinya. Padahal di dalam hadis Nabi, ujar Nabi, la'anallahu al-khamra wa syaribah. Allah melaknat khamar dan peminumnya. Tapi begitu ada orang berkata Allahumma la'anhu, padahal sudah minum, ya Allah laknat dia, maka Nabi langsung larang. Ujar Nabi, la tal'anhu, jangan sekali-sekali kamu laknatinya Nabi. Kenapa? Nah lanjutannya nih, nah hijabnya, lanjutannya nih nah nang menghalanginya dari laknat. Apa? Ujar Nabi, la tal'anhu li'annahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena lelaki ini di dalam hatinya terdapat kecintaan kepada Allah dan Rasul. Cintanya kepada Nabi itu menghalanginya dari laknat. Padahal kalau dipikir logika, gawiannya ini yujibul la'nah. Tapi kecintaan kepada Nabi itu menghalangi. Karena di dalam hatinya terdapat cinta kepada Nabi, yang Nabi itu ainur rahmah. Lalu kadang mau tergabung antara laknat dengan rahmat itu. Makanya ulama mengatakan man yakun min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Maka oleh karena itu para jamaah, cintailah para wali, karena kecintaan yang tertanam di dalam hati kita terhadap para aulia itu, Allah kada akan sia-siakan cinta yang tertanam itu.
Itu berarti modal, itu bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Nabi katakan pulang, wassalatu nurun. Tadi kan kita katakan zikrullah ini adalah perkara yang luar biasa yang kita disuruh untuk selalu mengingat Allah dengan cara setidaknya kita mendekat dan berkawan dengan orang yang ingat kepada Allah. Wassalatu nurun, dan salat itu juga adalah cahaya. Bahwa nurun lil musalli fi qalbihi wa basiratihi wa aqlihi wa wajhihi. Dan salat itu adalah cahaya bagi orang yang melaksanakan salat itu, dan cahaya itu akan diletakkan di dalam hatinya. Hatinya baca wa basiratihi, dalam pandangan batinnya. Wa aqlihi, dan akalnya, wa wajhihi, dan bahkan di wajahnya pun akan bercahaya. Wa qala maula ta'ala simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi wajah mereka akan tampak bercahaya, nyaman dipandang, bubuhan-bubuhan ng ahli sujud. Meskipun maaf terkadang kada aja orangnya putih benar, kada aja orangnya mancung benar, tetapi nyaman orang memandang, sejuk muhasin dipandang. Makanya Abah Guru rancak mau ulang-ulang di dalam kitab yang ditulis oleh Abu Ya Guru Syukri Nasaihun Nafi'ah, di situ ada ungkapan man shalla fil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang suka melaksanakan sholat di malam hari, maka wajahnya akan nampak elok di waktu siang. Orang nyaman melihat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cahaya di dalam hati kita. Karena bila hati itu bercahaya, Nabi katakan dalam riwayat itu dikatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati kamu dengan firasat orang beriman, karena mereka itu melihat dengan cahaya Tuhan. Yanduru binurillah. Jadi bila hati orang itu bercahaya, pian hati-hati, mereka akan melihat dengan cahaya Tuhan tadi. Suatu hari Imam Syafi'i belajar dengan guru sidin Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini adalah guru Imam Syafi'i. Beliau ini murid daripada Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kan ada dua murid terkenal, Muhammad bin Hasan dengan Qadi Bu Yusuf. Jadi suatu hari Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan duduk di masjid sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Ujar Muhammad bin Hasan, lelaki ini adalah seorang tukang bangunan. Jadi Imam Syafi'i, lelaki ini adalah tukang besi. Lelaki ini adalah tukang besi. Ujar Muhammad bin Hasan, di tukang bangunan, tukang besi lain. Tukang bangunan nang rancak bangun rumah. Tukang besi ya mungkin bubuhan tukang las. Lalu mereka berdua datang kepada lelaki itu dan bertanya, fulan, gawian ikam apa kalau kami boleh tahu? Maka lelaki itu mengatakan, kuntu najjaran, bahari aku adalah tukang bangunan. Wal yawm kuntu haddadan, dan mulai hari ini aku berubah profesi menjadi tukang besi. Dua-duanya bujur, tajam batin. Yanduruna binurillah, mereka ahlullah ini melihat dengan cahaya Allah. Pernah dulu Ustaz Benge Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi isi murid, memang beliau mendidik murid ini supaya memiliki batin yang baik. Dididik oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi. Singkatnya, si murid ini sampai mampu membaca apa yang tersirat di hati orang dengan izin Allah jelas-jelas, biiznillah. Biiznillah. Walhasil si murid-murid ini gempar, seluruh seperguruan ini gempar, berkata kepada Junaid, guru jar, kawan kami nang seekong tuh ngeri jar. Pina lain, napa nang tegretek di hati kami dibacanya terus. Ujar Junaid bujur gerang, iya, ya ben kada percaya guru datangi, didatang. Kalau Junaid ini muridnya. Lalu Junaid berkata, ya waladi, kawan-kawan ikam berkata begini dan begini. Ujar sin bujurkah?
Lalu ujar si murid, guru silahkan ucapkan sesuatu di dalam hati pian. Lalu ujar Junaid, sudah, qad fa'altu, sudah, aku sudah bepander dalam hati. Jadi ujar si murid, pian bepander ini dan ini. Ujar Junaid, la, kada. Mun itu ujar si murid, sekarang pian bicara lagi untuk kedua kalinya dengan kalimat yang berbeda dari yang tadi. Lalu bepander lagi si guru dalam hati. Ujar si murid, pian berkata begini. Ujar Junaid, la. Begitu nang ketiga, guru sekali lagi, silahkan pian berucap dalam hati sesuatu yang berbeda dari keduanya. Bepander lagi Junaid. Lalu Junaid mengatakan dalam hatinya, ujar si murid, guru pian mengucapkan begini dan begini. Ujar Junaid, la. 3 kali sudah dijawab, la, kada. Terakhir si murid berkata, ya sayyidi, wahai tuanku, wallahi, demi Allah, anta sadiqun, pian ini orang yang jujur. Wallahi, demi Allah, anta sadiq, pian jujur. Walakin la ukadzibu qalbi, tapi ulun pun kada akan mendustakan hati ulun. Ulun yakin pian kada berdusta dengan apa yang pian katakan. Ujar pian kada, ya kada, tetapi ulun pun tidak akan mendustakan hati ulun. Pian jujur, hati ulun pun jujur. Kayak apa itu? Maka Junaid berkata, ya waladi, wahai anakku, semua yang kamu jawab dari yang pertama sampai yang ketiga semuanya bujur. Wih, berarti Junaid berdusta lah. Ujar ulama, ujar Imam Ibnu Ajibah, kada. Tetapi perkataan Junaid itu hanya la aila ukhbiruka ma fi qalbi. Aku kada mahabarakan kaya kam apa nang di hatiku. Begitu diuji 3 kali, dasar tajam pandangan murid. Karena apa? Binurillah yanduru binurillah, memandang dengan pandangan cahaya Allah itu. Nah, lalu dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya salat yang dilakukan seorang hamba itu nurun lil musalli, adalah cahaya bagi orang yang melaksanakan salat, fi qalbihi wa basiratihi wa aqlihi wa wajhihi. Wa ruwiya an Ubadah bin Samit marfu'an, man tawadda'a fa ablaghal wudu thumma qama ila shalah fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalatis shalah hafidhakallah kama hafidtani summa su'ida biha ila sama walaha daw'un wa nur. Diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang berudu lalu kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam wudunya, fa ablaghal wudu, jaka bahasa kita disempurnakan wudunya, jaka tangan tuh bujur-bujur ghurrul muhajjalin, inya menyapu muha tuh bujur-bujur liput, tangan pun kada cuma sampai siku dilewatakannya, sempurna inya berudu. Lalu inya ruku sempurna, sujud sempurna, membaca bacaan sempurna, maka sholat itu akan berkata kepadanya meskipun kada mendengar, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga aku. Ujar sembahyang nih. Nah, karena minggu depan kita akan bahas bagaimana sholat itu menemaninya dalam kubur minggu depan dengan izin Allah. Summa su'ida biha ila sama, lalu kemudian salat itu diangkat ke langit. Walaha daw'un wa nurun, dan salat itu memiliki cahaya yang menembus langit, dibawa ke langit. Apa nanginya lakukan tadi? Wahia nurun lil mu'min fi hasyrihi, dan salat itu akan menjadi cahaya bagi orang beriman di padang mahsyar nanti. Wa 'alas sirati, dan di atas siratul mustaqim. Wa jami'i barazihil akhirah, dan di setiap tempat-tempat akhirat. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara as-salata, ketika Nabi menceritakan tentang salat, Nabi berkata, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Rawah Ibnu Hibban wa Ahmad fi musnadih. Ujar Nabi, barang siapa yang memelihara salat, inya kada bisa meninggalkan, inya kada bisa salat di luar waktu, dijaganya salat, maka salat itu akan menjadi nuran, cahaya, nah, akan menjadi waburhanan, dan menjadi petunjuk baginya, wa najatan yaumal qiyamah, dan akan menyelamatkan inya dari azab di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah, salat ini Al-Imam Al-Hasanul Basri kalau tidak khilaf
Kalau tidak khilaf, Al-Imam Hasanul Basri mengatakan kullu salatin la tahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Setiap salat yang hati orang itu lalai di dalam salatnya, maka dalam tanda kutip salat itu justru mempercepat turunnya azab. Ilal uqubati asra'u. Lalu pertanyaannya ditanyakan orang kepada Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, wahai imam, kalau kami membaca di dalam salat kami, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku, berarti kan wajah ini min itlaqil juz'i bi iradatil kul, nang disambat muha, nang dimaksud keseluruhan zahiran wa batina. Ya Allah, saya hadapkan diriku kepada pian. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, hatiku hanya kepada Allah. Maka di dalam salat kita katakan juga apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup mati hanya untuk Allah. Artinya pikiran, hati, perhatian hanya kepada Allah. Sekalinya dalam sembahyang kita banyak mahayal, memikirkan tanah nang belum payu, memikirkan kawan hutang belum bayar, atau kita ditagih orang hutang belum kawan bayar. Banyak berpikir nang selain Allah ternyata. Padahal ini katakan ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Lalu orang ini berkata, wahai imam, apakah kada sebaiknya kami tinggal aja bacaan itu? Karena kami takut berdusta kepada Allah. Kami ucapkan itu sedangkan kami kada begitu. Maka Al-Habib Ahmad bin Hasan mengatakan, ujar beliau, baca, jangan kada dibaca. Tetapi ujar Sirin, niatkan ketika kamu membaca kalimat itu, kamu tidak membaca itu sebagai pernyataan, tetapi kamu baca itu ittibaan bin Nabi SAW. Baca itu karena Nabi membaca, selesai urusan. Jangan jadikan itu pernyataan, tapi lakukan itu ittiba bin Nabi. Maka Allah akan pandang ittiba kita. Dan untungnya Bapak Ibu sekalian, untungnya, ya maaf lah, untuk khusyuk seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri tadi, untuk hudurul qalb ini kadang mudah. Kayak apa kita hadir hati nang khusyuk tuh nih? Kayak apa hendak khusyuk ngalihnya bagi kita nang awam nih? Maka di dalam sembahyang banyak lalai, dalam sembahyang banyak kada ingat. Untung di dalam sembahyang itu ada salawat kepada Nabi Muhammad, yang mana salawat itu Allah pasti akan terima dan kada mungkin Allah tolak. Lalu sembahyang itu di dalamnya membawa salawat. Ujar guru, hasya, kada mungkin jasidin nangai Allah mencabut sebagian, meninggal sebagian. Maka alhamdulillah dengan berkat salawat kita kepada Nabi di akhir tuh, nah mudah-mudahan itu nang Allah pandang dalam salat kita tuh. Karena salawat kepada Nabi itu kada main-main, kan? Sampai dikatakan ujar Imam Ali Ar-Ridha, Allahumma sholli ala man syarraftas salata bis salati alaihi. Allah, limpahkanlah salawat kepada orang yang sembahyang itu mulia karena nama Nabi disebut di dalamnya. Coba, bukan Nabi kemudian yang hebatnya Nabi karena untung Nabi karena nama Sirin dibuat dalam sembahyang, bukan, tapi sembahyangnya menjadi hebat karena nama Nabi disebut di situ. Salat itu mulia karena Nabi. Jadi jangan sampai kita terpaling para jamaah lah. Nang kayak kita bersikap tawadu, man tawadu alillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu, merendahkan diri karena Allah, Allah akan angkat dia. Maka seakan-akan berarti bila orang tawadunya diangkat Tuhan. Lalu kalau kita bicara siapa yang paling tawadu, jelas Nabi tawadu. Makanya Imam Tirmidzi di dalam Syama'il Muhammadiyah beliau membuat satu bab, babu tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Bab tawadu'nya Nabi. Tapi apakah dengan tawadu'nya Nabi itu Nabi menjadi mulia? Nabi mulia ajar karena sini tawadu kada. Bukan kemudian karena Nabi tawadu lalu Nabi mulia.
Ulama mengatakan tawadhu'a sallallahu alaihi wasallam liyusyarrifa maqamat tawadhu. Nabi Muhammad itu bersikap tawadu untuk memuliakan makam itu, sehingga di kemudian hari sampai kiamat siapapun yang bersikap dengan sikap ini ingin dimuliakan Allah karena Nabi memakai sikap tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada. Nah sekarang kita berkumpul lawan anak cucu Nabi. Hadir bersama kita Al-Habib Husin dari Makassar Sirin, Al-Hamid anak cucu daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadir bersama kita Habib dari bin Tahir. Hadir bersama kita Habib dari keluarga Basurah. Ada Habaib nih, Habib, ada Habib Hashim Al-Habsyi, ada Habib Pagi Al-Attas, Habib banyak, syarifah hadir. Maka pesan kita kepada para jamaah, sebelum kita mendengarkan nasihat dari Habaib kita, kami sekitar beberapa bulan yang lalu itu berumrah. Sebelum Haji berumrah. Ternyata sekarang Bipai di Madinah itu untuk memasuki raudhah itu harus bertasrih. Kada kayak dulu. Dulu kan kita bila dibuka tuh orang kan langsung apa bahasa itu, bergerombol orang berdesakan untuk masuk ke raudhah kan. Dibuka tuh bergerombol gelombang pertama, buka bergerombol. Sekarang kada begitu lagi. Sekarang orang dibuat berbaris, jadi dikeluarkan sampai ke depan kubah hijau, berputar, dibuat barisan satu persatu. Harus menyertakan tasrih. Tasrihnya ini bisa grup, bisa perorangan. Kalau grup karena travel yang buat sekali dalam kunjungan itu. Jadi kita misalnya ada 50 orang, karena travel membuat 50 orang ini namanya. Jadi datang berombongan masuk sekali, itu jatahnya dalam sekali kunjungan. Yang kedua kita bisa gunakan individu itu lewat aplikasi. Itu hanya diberi jatah sekali dalam sebulan. Dan waktunya kita tetapkan, aku akan masuk ke raudhah jam misalnya jam 2.30 dini hari. Setengah 3 sampai jam 3 kita harus berada di tempat antri itu dari setengah 3 sampai jam 3. Bila kita datang jam 3:10 ditolak nih kita di situ. Sekarang begitu, tasrih, kada bisa nang berdesakan lagi. Harus membawa bukti kita, ada tasrih, ada izin. Bila kada kau masuk. Nah, jadi waktu itu ulun bertemu dengan seseorang dari Jeddah dengan anak-anaknya. Begitu datang ke sana, terlambat sekitar 5 menit ya. Mulai Jeddah datang, terlambat 5 menit dari waktu yang ditetapkan. Umpama jam 3 sampai setengah 4, setengah 4 lewat 5, dasar tetangis ibaratnya kada diberikan masuk. Pikir kesiannya orangnya nah. Itu nang datang. Lalu kayak apa kita nang di sini? Berapa biaya kita untuk ke Madinah itu? Untuk memasuki raudhah tadi. Nang Nabi katakan ma baina baiti wa mimbari, dalam riwayat lain ma baina qabri wa mimbari. Ya qabri itu kan otomatis bait kan. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman surga. Karena kita berada di taman surga, doa kita tuh kada ditolak. Makanya berdoa di raudhah kabul kada? Aja Andre. Itu mahallul ijabah, doa kabul. Kenapa? Karena kita berada di taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Di mana raudhah itu? Antara rumah dan mimbar. Tapi kalau dipikir-pikir, masjid di zaman Nabi lebih besar dari itu. Berarti raudhah itu kecil. Berarti taman surga itu kecil kalau kita pahami bahwa yang dimaksud raudhatun min riyadil jannah itu tempat. Maka berapa biaya kita harus tulak ke situ? Mudah-mudahan kawatulak berataan. Tapi subhanallah, ulun membaca di satu kitab ditulis oleh para arif, para ulama, ada sementara ulama, sekali lagi ulun ulang, ada sementara ulama yang mereka itu menjabarkan makna dari kalimat ma baina baiti wa mimbari. Dan sedikit banyaknya penjabaran ini membuat hati kita lega. Kalau membaca di antaranya para immatu alil bait, di antaranya ada di antara mereka yang berpendapat dengan pendapatnya. Apa dia? Ujar mereka kalimat itu adalah isyarah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Maksudnya ujar beliau, mimbar itu adalah maksud kepanjangan daripada semua yang Nabi sampaikan, baik berupa ayat ataupun hadis.
Nabi menyampaikan hadis beliau, Nabi menyampaikan pesan beliau, baik bersumber dari Al-Quran atau beliau menyampaikan dari hadis beliau. Kita pegang itu berarti kita berada di mimbar tuh. Itu maksud dari mimbar menurut mereka. Satu, yang dimaksud mimbar ujar mereka adalah daripada perkataan-perkataan Nabi, ajaran Nabi baik bersumber Quran atau sunnah. Hadis. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Adapun makna bait adalah kecintaan terhadap keluarga Nabi. Apabila di satu sisi kita berpegang kepada semua ajaran Nabi, di sisi lain kita cinta kepada keluarga Nabi, maka kapanpun dan dimanapun pian berada di Raudhatun min Riyadil Jannah. Kada akan mungkin terjadi kita ikuti ajaran Nabi tapi keluarganya dibenci. Kita ikuti ajaran Nabi tapi keluarganya kita caci. Dan begitu juga sebaliknya, kita mengaku cinta kepada keluarga Nabi tapi ajaran Quran kita taruh di belakang. Kada akan terjadi. Hadis Nabi kita letakkan di belakang. Kada akan terjadi. Jadi dua ini berjalan bersamaan. Kita mendengarkan dan patuh kepada Nabi, dan di sisi lain kita cinta kepada keluarga Nabi. Sehingga sesuai dengan hadis yang dikatakan taraktu fikumus tsaqalain. Taraktu fikumul amrain dan berkata. Ada dua hal yang ditinggalkan Nabi. In tamassaktum bihima, yang apabila kamu berpegang kepada falan tadillu abada, maka selamanya kamu tidak akan sesat. Yang pertama adalah apa? Kitabullah, hablun mamdudun minas sama. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua itrati ahli baiti, yaitu keluargaku. Fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud, dan ini berdua tidak akan berpisah sampai datang kepadaku karena di telagaku. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah, ini benar apa yang dipahami ulama, raudhah itu adalah tempat bujur, itu kada salah. Itu memang Raudhatun min Riyadil Jannah. Tapi lebih luas dari itu, ada ulama berpendapat bahwa apabila kita hidup di dalam sunnah Nabi, di dalam ajaran Nabi, dan di saat yang sama terdapat kecintaan kepada keluarga Nabi, maka ciri kita berada di Raudhatun min Riyadil Jannah. Nah, sekarang misalnya kita hadir di majelis para habaib, satu, ilmu Nabi disampaikan di situ. Ilmu Nabi itu disampaikan. Ujar si Habib membaca kitab. Ujar Habib wa qala maula ta'ala fi kitabihil karim, berarti Quran nih. Ujar Habib wa ruwiya anin nabi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berarti sidin baca hadis nih. Mimbar itu berarti. Imbah tuh diri sidinnya, pulang darah Nabi mengalir. Kita datang, kita cintai sidin, bait itu. Maka ketika kita hadir itu, kita berada di Raudhatun min Riyadil Jannah, maka angkat tangan pian saat itu dan mintalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan sebelum kita mendengarkan nasihat, kita mintakan dengan hormat kepada guru kita Habib Husain bin Utsman Al-Hamid untuk menyampaikan beberapa nasihat kepada kita. Ini mohon doa yang pertama untuk Ananda Salma Zafira, mudahan diberikan ketabahan memondok. Semuaan nang pondok mudahan tabah, mudahan sabarnya pondoknya gitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, memang harus mujahadah. Mudah-mudahan sukses berataan, beberkah berataan insyaallah. Kemudian mohon doa. Nah, ini 3 orang ulang tahun nih. Yang pertama istriku, istrinya nang menulis. Nah, karena salah paham pulang. Kepada istriku jar yang menulis. Yang ulang tahun isuk, Mega Yanti binti Ardiansah, mudah-mudahan panjang umur. Dan mohon doa aja untuk Herianti binti Abdus Somad yang berulang tahun juga, mudahan panjang umur, kabul. Dan juga sepupu kami Kakanda Hajah Mastika binti Merkawi yang juga berulang tahun, mudahan panjang umur, sehat afiat, kabul hajat. Dan juga nah, ini bujur istri saya yang tercinta. Nah, ini bujur nih. Syafira Maulida diganti Habib Muhammad, ngarannya menjadi Zainab. Jadi itu jangan heran bila orang betakuna ulun binikam siapa ngaran ulun Zainab. Padahal waktu kawin Syafira Maulida itu bukan ulun isi bini 2, tapi namanya diganti Habib. Nang asal Syafira jadi Zainab. Nya ulang tahun juga, lahir tanggal 17 Agustus pas merdeka. Nah, bini Guru Udin rupanya 17 Agustus juga.
Makanya orang nang bebini beisi bini lahir 17 Agustus pidanya memang harus berjuang benar memang untuk merdeka itu memang harus penuh perjuangan perjuangan dan doa. Jadinya ulang tahun mudah-mudahan panjang umur jadi orang solehah, bertambah umur semakin dewasa semakin bijak diberkahi Allah, dan mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita berataan kabul segala hajat dunia akhirat ala hadhihin niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafu sholih la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.